Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kedatangan saya di sini untuk mewawancarai Ibu. Ibu sebagai guru PAI, namanya siapa Bu? Bu Mistia. Bu Mistia. Nama panggilannya? Bumis? Bu Mis. Saya panggil Bu Mis ya. Jadi Ibu sebagai guru PAI, saya akan mewawancarai tentang penelitian saya, yaitu integrasi pendidikan agama Islam dan budaya lokal untuk meningkatkan moderasi beragama di SMA yang Senduro. Jadi bagaimana menurut Ibu sebagai guru PAI konsep moderasi yang diajarkan di pendidikan agama Islam? Konsep yang diajarkan di saya, kalau moderasi beragama di SMA Senduro ini bagus. Kemudian karena memang saya guru PAI, bagi anak-anak waktu jam PAI, bagi anak yang non muslim ikut gurunya. Gitu. Jadi tidak ada permasalahan, berjalan dengan baik. Tapi untuk guru non muslim ngikut jam saya, karena saya jam berbarengan. Cuma nanti anak yang beragama non muslim ikut ke, berarti ada pembagian kelas gitu. Iya, ada lokal sendiri, ada lokal, ada tempat ibadahnya. Berarti di sini sangat menjunjung moderasi beragama ya. Boleh dikatakan gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa ada integrasi budaya lokal dalam pengajaran pendidikan agama Islam? Budaya lokal contohnya apa ya? Mungkin budaya yang ada di sini gitu. Oh, budaya yang ada di sini, budaya setiap harinya. Iya. Anak-anak masuk itu ada yang nyambut, budayanya gitu setiap harinya. Ada beberapa bapak ibu guru yang sudah ditugasi dan ada jadwal tiketnya untuk bersalam-salaman. Bagi yang jalan kaki langsung bersalaman, bagi yang naik kendaraan itu kendaraannya dimatikan, dituntun tanpa salaman langsung ke sana. Bagi yang jalan kaki harus bersalaman. Tapi yang naik motor itu motornya harus dimatikan tanpa bersalaman karena masih nuntun sepedanya. Budaya yang semacam itu. Kemudian budaya yang lain yang jelas kita punya jadwal untuk sholat Jumat. Gitu. Punya jadwal untuk kegiatan ekstra bagi yang umum itu hari umum, contoh misalnya ada band, ada futsal, itu ada harinya. Untuk yang keagamaan contoh takbir itu hari Jumat. Pokoknya yang bunyi-bunyian hari Kamis, yang senyap-senyap termasuk keagamaan tadi hari takbir itu hari Jumat. Jadi sudah ditata Sudah. mungkin dari untuk kegiatan atau budaya lokal. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin ada kendala utama gitu dalam penerapan moderasi dari Ibu sendiri sebagai guru PAI, mungkin ada kendala gitu. Kendalanya tidak ada masalah, tidak ada kendala. Iya, karena memang saling toleransi, tidak ada menghargai gitu. Iya. Tetap misalnya anak agama lain, anak agama Hindu, ketika ada peringatan, anak-anak tetap masuk. Dengan contoh mau Nabi, anak masuk, tetap absen, walaupun tidak mengikuti di tempat, cuman tetap masuk. Jadi tidak ada pemaksaan harus ikut gitu. Iya, tidak ada kendala. Ada tidak bebas sesuai kepercayaan masing-masing. Iya. Waktunya kemarin pondok Ramadan ikut karena materinya umum, bukan tentang agama. Contoh jenazah itu kan di agama itu juga ada. Jadi tetap cuman pakaiannya aja, memang anak itu kan nggak pakai yang muslimah, nggak pakai hijab, jadi tidak ada kendala. Di situ ada toleransi. Iya, tetap mengumpulkan tugas yang sama. Tugas yang sama. Iya, waktu diberikan ketika mengikuti acara pada tahun itu.
Oke, hanya itu Bu untuk wawancara sebagai guru PAI. Selanjutnya saya akan mewawancarai kembali tentang pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan keagamaan. Iya, udah tadi masuk sudah Mbak. Nggak apa-apa ya. Ibu sebagai pembina ekstrakurikuler di bagian bidang apa? Saya tadi Al-Banjari Al-Banjari. sama kajian keputrian, Bagian keputrian. sama profil. Profil itu sebetulnya bukan masuk ekstra, tapi di bawah kesiswaan. Jadi ada 3 ya Bu? Iya. Ada 3 kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan Bu, kegiatannya itu apa saja? Al-Banjari. Al-Banjari. Hanya latihan-latihan gitu. Ketika ada momen hari besar Islam ditampilkan. Ketika ada momen selain hari besar, kalau misalnya sekolah minta kemudian disiapkan, kemudian ketika ada lomba, jadi ada latihan-latihan dan latihan. Al-Banjari itu Bu ada namanya? Ada nama organisasi? Sudah ada. Nggak ada. Nggak Masih ada. belum. Tanpa nama. Tapi ada kegiatannya di luar gitu? Nggak ada. Oh masih belum. Di sini Masih belum ada undangan. belum. Berarti masih dalam lingkup sekolah. Nggak pernah sampai diundang oleh masyarakat. Buat pengalaman saja ya Iya. pembelajaran. Pembelajaran kalau momen-momen Maulid Nabi Isra Mi'raj itu kan sekolah mengadakan acara. Berarti hanya memanfaatkan hal itu. Anak-anak. Untuk yang kedua kegiatannya apa saja? Kegiatan yang kedua yang tadi disebutkan Rokis. Itu Rokis kegiatannya itu bagaimana? ada kajian di lingkup sini setiap hari Rabu. Kemudian ada kajian, nanti kan ada Rokis kabupaten. Rokis kan. Iya, ada Jadi kajian. kayak kajian ceramah gitu ya. Iya. Ada jamaahnya. Iya. Jadi tentang sesuai tema yang sudah ditentukan. Untuk yang ketiga nih, Kajian keputrian. kajian Keputrian hanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Dari Dilaksanakan. setiap hari Jumat, ketika anak laki-laki Jumatan, anak perempuan dapat kajian. Biasanya itu materinya tentang apa? Materinya umum. Oh, Jadi tidak selamanya tentang agama, tentang apa? tentang kesehatan, tentang makanan, pokoknya umum. Berarti kegiatan sehari-hari. Iya, karena memang yang mengatur saya untuk materinya, maksudnya yang mengisi bukan hanya saya, tapi ibu-ibu guru yang lain. Bergantian. Jadi temanya itu bisa dipakai. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana peran kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membangun moderasi beragama di sekolah ini? Perannya sangat bagus karena kalau ada momen acara tertentu Itu bisa dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan Tanpa harus mengundang yang lain. Iya. Gitu ya. Betul. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini kan terdapat integrasi nilai-nilai budaya lokal. Jadi bagaimana implementasinya, pelaksanaannya Budaya lokalnya tadi kenapa apa Mbak? di dalam ekstrakurikulernya itu, bagaimana dalam mengaplikasikannya terhadap nilai-nilai Budaya lokalnya maksudnya kebiasaannya dalam kegiatan ekstrakurikuler. iya apa namanya saling toleransi gitu, saling toleransi gitu. Karena memang harinya sudah ditentukan oleh sekolah, jadi saling toleransi ketika ini ada acara ikut berpartisipasi. Untuk dari Ibu, mungkin ada strategi yang digunakan dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler ini agar selaras dengan nilai-nilai moderasi. Bagaimana strateginya? Strateginya memang anak-anak yang ikut ekstra itu nilai ekstranya dimasukkan di rapor. Jadi anak-anak terpancing ketika anak-anak mengikuti ekstra, karena memang salah satunya kalau di sini itu persyaratan untuk naik kelas. Jadi masing-masing anak harus memilih
satu ekstra. Wajib gitu ibu satu. Harus milih satu minimal, maksimal 2. Maksimal. Nah, Kalau ikut semua, Bu? ikut semua kan akan terdata. Jadi dimasukkan di penilaian. Iya, terdata, nanti ada apa namanya form untuk mengisi. Anak yang tidak ikut sama sekali ekstra itu akan ketahuan. Jadi karena ekstra ini termasuk salah satu syarat kenaikan juga, jadi tetap wajib bagi anak-anak yang tidak ikut itu harus Berarti memilih di antara ekstra yang sudah ada di sekolah. berarti sangat penting ya Bu, Iya. peran ekstrakurikuler. Iya, betul, karena memang untuk syarat kenaikan kelas. Mungkin dari situ ada tantangan gitu yang dihadapi dalam integrasi budaya lokal dengan pendidikan agama Islam dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Tantangannya karena berarti termasuk ya Mbak, apa namanya, kelemahannya ya. Itu anak-anak karena ekstra kadang masih apa ya, masih betul, masih ada aja yang tidak masuk. Kurang gitu Iya. Pasif. Tapi kalau bagaimanapun setiap hari kami sama ibu bagian ekstra itu tidak boleh uang. Gitu. Mungkin ada tindakan gitu Iya, itu yang barang masuk dalam itu dipanggil, kemudian lagi yang tidak ikut sama sekali. diberikan pencerahan gitu ya. Untuk yang terakhir Bu, mungkin tanggapan siswa terhadap penerapan budaya lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler ini bagaimana tanggapannya? Tanggapannya anak-anak yang memang betul-betul ingin tambahan itu mungkin semangat. Itu sebagian apa? Sebagian dan ternyata yang ikut ekstra. Ternyata yang ikut ekstra, makanya yang ekstranya banyak sih. Yang ikut ekstra untuk ekstra yang paling semangat itu Yang paling banyak diminati gitu. oh, kalau yang banyak itu pramuka. Iya, kalau keagamaan memang ya sulit sekali sih, Kurang termotivasi ya. Mungkin hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan dari wawancara ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih. sama-sama.